Setelah dikabarkan dicekal bertahun-tahun oleh Amerika Serikat, kini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akhirnya mendapat visa dari negara adidaya tersebut. Tak hanya visa, Prabowo juga mendapat undangan kehormatan dari Gedung Putih. Sikap Amerika menjadi bukti nama Prabowo kian diakui di tingkat internasional. Lantas, apakah ini juga akan menjadi pembuka langkah Prabowo di 2024? Inilah laporan utama. Kantongi visa Amerika, Jalan Prabowo di 2024. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dikabarkan telah mendapatkan visa untuk masuk ke Amerika Serikat. Kabar dikeluarkannya visa Amerika untuk Prabowo tentu bukanlah hal biasa, karena sebelumnya Prabowo disebut-sebut mendapat pencekalan lantaran dianggap punya persoalan yang tak bisa ditolerir pemerintah Amerika. Selama bertahun-tahun Prabowo tak bisa masuk ke wilayah negara adidaya itu. Dengan mengantongi visa, otomatis Prabowo kini bisa melenggang bebas ke negara pimpinan Donald Trump itu. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto itu diundang oleh pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Pertahanan Amerika yaitu Mark Esper. Beliau mengundang Pak Prabowo untuk datang ke Amerika Serikat untuk datang ke Washington DC untuk bicara terkait dengan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Jadi Pak Prabowo selama ini memang aktif melakukan diplomasi pertahanan seperti prinsip politik luar negeri kita, yaitu politik bebas aktif dan kita tidak terlibat dengan aliansi militer manapun. Pak Prabowo aktif berkomunikasi dengan banyak negara, dengan banyak menteri pertahanan di seluruh dunia, termasuk dengan Amerika Serikat. Ya, saya melihatnya cukup agresif ya, dan juga responsif ya, terhadap situasi dunia ya, dan juga akomodatif. Jadi tidak terlalu berpihak kepada satu sisi, ya, tetap menjaga hubungan, melihat kebutuhan dan juga menyesuaikan dengan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan dalam negeri. Itu menunjukkan bahwa segala macam kasus yang dulu dituduhkan ke Pak Prabowo itu sudah selesai. Karena Amerika itu memberikan visa itu tidak hanya karena berdasarkan like or dislike, tidak bisa berdasarkan kebijakan politik, tapi harus ada landasan-landasan hukumnya. Nah, untuk itu bisa dijalankan ya berarti proses itu sudah selesai, sehingga sudah tidak ada kendala lagi, sehingga ia itu dapat diterima masuk ke Amerika. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo dipercaya mengomandoi diplomasi pertahanan dengan negara-negara besar seperti China dan Amerika Serikat. Nama Prabowo menjadi sangat diperhitungkan di jagat internasional. Amerika yang tadinya memblokir nama mantan Danjen Kopassus itu, kini melayangkan undangan kehormatan. Prabowo seolah tengah mendulang keuntungan politik sebagai Menteri Jokowi. Ini kepentingan Amerika Serikat. Ya, jadi melihat Pak Prabowo sebagai kapasitasnya sebagai seorang menteri, bukan sebagai seorang pribadi. Indonesia ini dipandang oleh Amerika Serikat sangat penting ketika mereka punya ketegangan dengan Cina di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat melihat bahwa Indonesia punya peran yang sangat sentral, apakah itu di kawasan maupun di ASEAN, terutama sekali di dalam membawa ASEAN untuk bisa berhadapan-hadapan dengan Cina. Pada masa sekarang ini, saya yakin Menteri Pertahanan Indonesia ini sedang diincar oleh dua negara besar ini, apakah oleh Cina ataupun oleh Amerika Serikat. Dengan jabatan sebagai Menhan, ya kan, hari ini kita menyaksikan bahwa Pak Prabowo mendapatkan visa dari Amerika yang kita tahu sejak lama Prabowo dicekal untuk masuk Amerika.
tidak boleh masuk Amerika. Dan itu menjadi keuntungan yang luar biasa bagi Pak Prabowo. Apakah kekuatan diplomatik Prabowo dan kehormatan yang diberikan Amerika Serikat juga menjadi sinyal baik bagi langkah politik Ketua Umum Partai Gerindra itu di 2024 nanti? Inilah sebenarnya momentum bagi Prabowo untuk bisa memuluskan, ya kan, artinya karpet merah bagi Pak Prabowo di 2024 nanti. Nah, sekarang apakah Pak Prabowo bisa memanfaatkan itu? Nah, persoalannya adalah apakah rakyat masih mendukung Pak Prabowo? Yang pertama. Yang kedua, apakah gerakan 212 alumninya itu mendukung Pak Prabowo? Yang ketiga, apakah negara lain misalkan seperti Cina, ya kan, Eropa dan lain-lain yang memiliki kekuatan ekonomi yang kuat juga ya, yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia mendukung Pak Prabowo? Ini menjadi penting. Karena dalam teori sistem politik, jadi politik itu tidak hanya dipengaruhi oleh konteks politik dalam negeri, tapi juga konteks politik luar negeri. Jadi pengaruh Amerika misalnya, pengaruh Cina, pengaruh negara lain juga itu menjadi harus dikalkulasi penting bagi Prabowo. Lalu bagaimana dengan Prabowo sendiri? Apakah melambungnya nama Prabowo di tingkat internasional membuat Prabowo bersiap melangkah menuju panggung politik 4 tahun lagi? Tidak ada kepentingan politik pribadi Pak Prabowo di situ. Yang paling penting bagi beliau adalah beliau ingin memastikan kerjasama militer dan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat itu bisa berjalan dengan baik. Yang jelas yang untung adalah seluruh rakyat Indonesia, yang untung adalah bangsa dan negara, itu yang pasti.